Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 2024 31194. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kedua dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang berkaitan dengan analisis lingkungan tempat saya berinteraksi dengan komputer, serta penjelasan berbagai aspek interaksi berdasarkan materi video pembelajaran yang telah diberikan. Nah, di bagian A ini, itu kita dapat dilihat kita disuruh analisis lingkungan interaksi dengan komputer. Nah, di sini saya akan mulai dari lingkungan tempat saya biasa yang menggunakan laptop. Nah, setiap hari saya itu berinteraksi dengan komputer, lebih tepatnya itu laptop. Nah, di situ saya itu mengerjakannya di kamar kos saya. Nah, tempat ini bisa dibilang cukup nyaman dan cukup mendukung produktivitas saya. Dan saya juga melengkapi ruangan dengan beberapa alat bantu seperti kipas angin dan exhaust fan. Itu untuk menjaga suhu kamar tetap sejuk. Ini juga penting karena selain menjaga kenyamanan saya, suhu ruangan yang stabil itu juga dapat membantu mencegah laptop kita dari overheating. Nah, untuk menunjang kenyamanan bekerja yang lainnya, saya juga menggunakan meja kecil yang berguna untuk agar posisi laptop lebih ergonomis saat digunakan. Yang kedua itu keyboard tambahan, karena kalau saya langsung mengetik di keyboard laptop langsung itu posisinya agak jauh dan bisa membuat saya cepat lelah. Dan yang ketiga itu adalah stand laptop untuk meningkatkan sirkulasi udara dan menjaga posisi layar saya agar sejajar dengan pandangan mata saya. Namun minusnya di sini itu adalah pencahayaan yang di kamar saya itu masih terbatas saat malam hari. Lampu utama biasanya saya matikan agar suasana tidak terlalu terang, tapi ini justru menyulitkan saya sendiri saat bekerja larut malam. Saya merasa kedepannya perlu menambahkan lampu belajar khusus agar aktivitas malam hari saya tetap nyaman. Nah, untuk yang dokumentasi 4 arah ini, kalau dari ini untuk mendukung analisis ini saya mendokumentasikan posisi saya saat menggunakan laptop dari 4 arah. Nah, yang pertama itu kalau dari belakang itu terlihat saya menggunakan meja, keyboard tambahan, dan stand laptop. Dengan posisi seperti ini, saya bisa bekerja cukup nyaman walaupun pencahayaan masih menjadi kekurangan. Dan dari kiri itu di sisi ini saya terlihat duduk lesehan. Saya menggunakan selimut untuk menjaga kenyamanan saya. Walaupun begitu, kekurangannya adalah tidak adanya kursi atau sandaran yang bisa menopang punggung saya. Ini bisa berdampak buruk terhadap postur tubuh saya dalam jangka panjang. Makanya mungkin nanti kalau ada yang mau beri saya kursi, boleh gitu. Dan yang ketiga itu kalau bisa dilihat itu di sini dari kanan ya. Dari kanan itu posisi kita yang tidak jauh berbeda, namun di sini saya terlihat lebih dekat ke layar. Hal ini biasanya terjadi ketika ukuran huruf di layar itu terlalu kecil. Bukan karena saya minus, tapi memang teksnya saja yang susah dibaca. Nah, kalau dari depan, dalam posisi ini, saya menggunakan kacamata anti radiasi untuk mengurangi paparan sinar layar. Namun karena saya belum terbiasa menggunakan kacamata ini dalam jangka waktu lama, seringkali saya itu merasa kurang nyaman. Nah, dan untuk yang B itu aspek interaksi berdasarkan materi pembelajaran. Setelah membahas lingkungan, sekarang saya akan masuk ke bagian kedua, yaitu aspek interaksi manusia dengan komputer. Berdasarkan materi yang sudah diberikan, yang itu interaksi yang tadi kan. Nah, yang pertama itu aspek penglihatan. Penglihatan itu merupakan aspek yang paling utama saat saya menggunakan komputer. Mata saya terus bekerja untuk melihat teks, gambar, video, dan elemen-elemen lainnya di dalam layar. Dalam hal ini, pencahayaan dan kualitas tampilan layar juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan penglihatan. Kalau pencahayaannya terlalu terang atau terlalu redup, mata akan cepat lelah. Oleh karena itu, saya mencoba menjaga jarak pandang menggunakan kacamata anti radiasi serta mengatur brightness layar agar sesuai dengan kondisi ruangan. Dan yang kedua itu aspek pendengaran. Aspek kedua adalah pendengaran. Ini penting terutama saat saya mengikuti kuliah online, meeting via Zoom atau Teams, atau ketika saya mendengarkan video pembelajaran. Agar lebih fokus, saya biasanya menggunakan headphone untuk membantu mengurangi gangguan suara dari sekitar. Dengan begitu,
saya bisa memahami isi materi secara maksimal dan tidak mudah terdistraksi. Nah, dan yang ketiga itu adalah aspek sentuhan. Aspek sentuhan itu setiap kali saat saya mengetik, menggulir halaman atau mengklik, itu semua merupakan bagian dari interaksi fisik antara saya sebagai pengguna dan perangkat komputer. Saya menggunakan keyboard eksternal dan mouse karena menurut saya ini lebih nyaman dibandingkan langsung mengetik dari laptop. Penggunaan alat-alat ini juga membantu saya menjaga posisi tangan agar tidak cepat pegal, terutama saat mengetik dalam waktu lama. Maaf saya lupa scroll ke bawah jadi bukan semua. Jadi aspek IPO. Nah, dan yang terakhir itu adalah aspek IPO. Input proses output. Dan terakhir itu, nah yang input ini misalnya saat saya mengetik menggunakan keyboard atau menggerakkan kursor dengan mouse. Yang kedua itu proses, yaitu proses pengelolaan data di dalam laptop seperti menerjemahkan penekanan tombol menjadi huruf atau menjalankan perintah dari klik. Output. Nah, di output ini hasil akhirnya bisa berupa teks yang muncul di layar, suara dari speaker, atau bahkan respon visual lainnya. Semua proses itu berjalan sangat cepat dan seamless, namun sangat penting untuk kita pahami bahwa interaksi secara berkelanjutan setiap kali kita menggunakan komputer. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya mengenai interaksi manusia dengan komputer, mulai dari lingkungan fisik, tempat saya biasa menggunakan komputer, hingga aspek-aspek penting dalam interaksi berdasarkan materi pembelajaran. Semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran bagaimana sebenarnya proses interaksi ini terjadi, dan bagaimana kita bisa membuat pengalaman menggunakan komputer menjadi lebih nyaman dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tararara, terere.